Oke, Bung Adian, kalau Bung Adian lihat, memang track recordnya memang cawe-cawe atau nggak cawe-cawe? Cawe-cawe lah, Cawe-cawe. muter cawe-cawe. Tapi saya nggak peduli gitu loh. Nggak peduli mau cawe-cawe, nggak cawe-cawe, kita kan bertarung dan memberikan pertarungan terbaik kita lah. Apabila benar nanti ada keluarganya maju, maka saya yakin banyak kenangan baik ya rakyat terhadap Pak Jokowi ini. Oke. Pak Jokowi karakternya dinilai baik, track recordnya dinilai baik. Ya. Orang-orang itu sebetulnya dua hal yang membuat mereka itu, pertama memang selain penuh dengan watak dan pikiran yang pikiran kotor. Oke. Karena tidak confident. Pertama tidak confident. Pada waktunya nanti kalau mungkin ada orang yang perlu kemudian merasa bahwa ini kan soal Kaisang ini kan. Jadi ketika orang memberikan penilaian kepada Pak Jokowi tentang cawe-cawe, ya inilah cara kerja Jokowi yang saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, lancar dan banyak serta berkah. Ali Mukhtar Ngabalin mengatakan bahwa orang yang menuduh Presiden Jokowi pikirannya piktor atau pikiran kotor dan tidak confidence menghadapi pilkada serentak di 2024. Sementara itu politisi PDIP Adian Napitupulu meyakini bahwa Presiden Jokowi akan cawe-cawe. Sedangkan politisi Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan prestasi Presiden Jokowi akan berimbas kepada anaknya jika memang benar anaknya akan maju di pilkada serentak 2024. Karena apa? Karena kebaikan bapaknya, kerja dari bapaknya, serta prestasi yang ditorehkan untuk negara ini, untuk rakyat Indonesia akan menjadi pandangan bagi warga yang akan memilih di pilkada serentak. Mari kita simak saja videonya bersama-sama. Let's go. Oke, Bung Adian, kalau Bung Adian lihat, memang track recordnya memang cawe-cawe atau nggak cawe-cawe? Cawe-cawe lah, Cawe-cawe. muter cawe-cawe. Tapi saya nggak peduli gitu loh. Nggak peduli mau cawe-cawe, nggak cawe-cawe, kita kan bertarung dan memberikan pertarungan terbaik kita lah. Mau maju Bobi, mau maju Kaisang, mau maju yang lain nggak masalah. Betul yang dibilang. Tapi kan dia nggak, pernyataan persnya kan nggak mengajukan nama, itu urusan partai-partai politik. Sudahlah, berapa kali dia juga ngomong begitu, berikutnya dia sikapnya berbeda dengan kata-katanya. Tapi sudahlah, kita nggak mau menghabiskan usia kita ngomongin Jokowi toh. Artinya bahwa saya setuju yang dibilang Bang Mardhani Ali. Kita uji kekuatan partai masing-masing. Kita uji komitmen partai terhadap rakyat. Kita uji seluruh kerja-kerja dan keringat partai terhadap rakyat. Perjuangan segala macam itu akan menjadi alat ukur yang paling bagus buat demokrasi tentunya dibandingkan bawa si Ana, bawa si ini, sudahlah. Tapi kan Mbak Puan juga pernah menyebut Kaisang lah. Lo nyebut doang. Nyebut doang? Nyebut doang masa nggak boleh. Oh. Bahwa kemudian. Tapi bukan menarik simpati ya? Enggak dong, gini Saya loh. kok koreksi, Begini. Mbak Puan ditanya kok, yang namanya ditanya jawab lah. Betul, tapi begini, Mbak Puan itu bagaimanapun juga pimpinan DPR. Oke, dia di situ ada Gerindranya, di situ ada Golkarnya segala macam. Dia harus menempatkan dirinya sebagai pimpinan DPR untuk berlaku agar situasi parlemen tetap kondusif. Walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan hatinya, seperti ketika dia menangis saat Rakernas kemarin gitu loh. Tapi nggak masalah. Begini loh, Bang. Sudahlah, akan ada sebuah situasi yang kemudian rakyat akan terbuka matanya dan melihat proses itu seperti hari ini ketua KPU-nya diberhentikan oleh DKPP misalnya. Oke, ketua KPU-nya itu diberhentikan oleh DKPP kalau tidak salah melalui putusan 90 juga ya. Kalau tidak salah putusan nomornya 90 juga. Apa dunia kan bekerja secara aneh ya untuk hal-hal seperti ini gitu loh. Kemarin misalnya data-data kita hilang, lalu kemudian hackernya mau mengembalikan dan minta tambahan pendanaan. Ini hacker kok ngomong APBN gitu loh. Artinya banyak lah. Dan kita akan semakin melihat, oh Republik ini sedang lucu-lucuan. Sedang lucu-lucuan? Sedang lucu-lucuan. Dan kita akan kembali bersama dan seluruh kekuatan full kita untuk
mengajak semua, ayo kita serius bernegara. Oke, baik. Bung Habib, jadi kalau menurut pandangan dari Gerindra dan juga Pak Prabowo memang tetap diperhitungkan ya faktor Pak Jokowi dalam konteks kontestasi Pilkada 27 November nanti. Sejarah membuktikan ya, memberikan pelajaran kepada kita banyak sekali tokoh-tokoh yang diteladani masyarakat karena track record, karena karakter disukai oleh masyarakat. Ya di daerah-daerah ya ada kepala daerah yang sudah tidak menjabat lagi, kemudian anaknya maju, anaknya kurang begitu dikenal sebetulnya, tapi karena teridentifikasi dan mengidentifikasikan diri sebagai anak si kepala daerah yang berhasil tersebut, sukses. Beliau mendapatkan lonjakan suara. Begitu juga saya melihat Pak Jokowi ini, apabila benar nanti ada keluarganya maju, maka saya yakin banyak kenangan baik ya rakyat terhadap Pak Jokowi ini. Oke. Pak Jokowi karakternya dinilai baik, track recordnya dinilai baik, sehingga tentu ya apakah banyak ataukah sedikit, kita kan sangat relatif ya, pasti akan ada pengaruh terhadap orang yang di-endorse. Itulah bagaimana masyarakat kita mengapresiasi pemimpin yang pernah bekerja dan memberikan kepuasan terhadap mereka. Ngomong-ngomong Bang, mau ngomong politik nih kan, Abang kan ahlinya di politik, kecimpung di politik. Tapi mungkin ada pertanyaan satir nih Bang. Ini kok presiden pemilu cawe-cawe, sekarang pilkada cawe-cawe, emang kenapa tuh Bang? Ini dia pertanyaan. Publik pasti bertanya-tanya tuh Bang. Iya. Orang-orang itu sebetulnya dua hal yang membuat mereka itu, pertama memang selain penuh dengan watak dan pikiran yang pikiran kotor. Karena tidak confident. Pertama tidak confident. Tidak confident. Dengan begitu maka apa saja yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selalu kaitannya umpama kayak tadi pilpres cawe-cawe, sekarang pilkada cawe-cawe. Itu selain tidak confident, memang sebelum perang sudah siap kalah itu. Udah panik duluan gitu Bang. Udah panik. Tapi sebenarnya cawe-cawe gak Bang, menurut Abang nih? Gini, sebagai orang yang di lingkaran istana gitu Bang. Kalau urusan cawe-cawe kemudian dengan pilkada hari ini ya, pilkada yang akan datang ini kan sebetulnya kan terlalu jauh urusannya antara presiden dengan pilkada, wali kota, bupati, gubernur. Karena itu memang kemarin juga di beberapa tempat ya, ini minta maaf juga ini. Kita baru ketemu di sini beberapa kali ini tidak bisa waktu. Abang keliling-keliling mulu lah. Sorry banget. Karena memang begitu pertanyaan ini mulai mencuat, maka pertanyaan yang paling pertama itu adalah apa sih yang mereka baca dari gerakan gesturnya presiden, atau apakah yang mereka dapatkan dari partai-partai pendukung atau pemerintah atau koalisi yang mendengarkan terkait dengan nama anak paling kecilnya Presiden Joko Widodo. Padahal ini orang ketua partai loh. Ini orang ketua partai. Jadi kalau cara ini yang dipakai, tadi pertama adalah tidak confident, yang kedua tidak mempersiapkan diri untuk berkontestasi. Pada waktunya nanti kalau mungkin ada orang yang perlu kemudian merasa bahwa ini kan soal Kaisang ini kan, bahwa kalau ada waktu kemudian diperlukan Kaisang itu menjadi calon gubernur atau mungkin calon wakil gubernur di DKI atau di Semarang, terus apa masalahnya? Sementara di demokrasi Indonesia ini kan dia semakin maju karena keran bagi perpolitikan, keran dalam alam demokrasi bagi Indonesia itu dia sudah sangat terbuka karena wakil presiden terpilih itu anak muda. Betul. Jadi ketika orang memberikan penilaian kepada Pak Jokowi tentang cawe-cawe, ya inilah cara kerja Jokowi yang saya berkali-kali ingin mengemukakan ya, tapi baru karena ini podcast spesial, saya baru pertama kali. Nah, ini penting nih gini, gimana tuh Bang? Umpama begini. Terlalu lama kita hidup ya, 32 tahun hidup dalam era Soeharto, era Pak Harto dengan cara yang sangat normatif.
mungkin orang punya pandangan yang berbeda-beda ya tentang alam demokrasi. Tapi begitu datang seorang Jokowi yang punya latar belakang sebagai seorang insinyur, dia engineering, kemudian melakukan banyak sekali gerakan-gerakan spektakuler. Kepemimpinannya kalau disebutkan itu dia menjadi the young leader untuk Indonesia. Pemimpin paling muda dalam sejarah Republik Indonesia. Jadi